Kita lihat kok koalisi-koalisi partai ini seperti memelihara status quo itu, nggak mau saling ngejaga, yang penting jangan yang lain, nggak mau ada perubahan terhadap sesuatu yang kurang bagus. Maka kami mengajukan judicial review. Misal kita ambil contoh PDIP yang tidak bisa mencalonkan akibat adanya koalisi-koalisi itu di Jakarta sebagai contoh, sekarang jadi hidup lagi. Ini kan kalau nggak ada persoalan Anies di Jakarta, nggak seramai ini. Atau ada persoalan batas usia Mas Kaisang kalau nggak salah kan. Setiap orang punya kepentingan, setiap orang punya kecintaan pada negeri ini, memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Para komika, Cing Abdel, Mamat Keliling, atau Bintang Emon, yang biasa ngelawak aja akhirnya terpanggil. Selamat datang di Foy Talk, mari bicara bersama Foy. Hari ini kami kedatangan tamu Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Bang, selamat datang Bang. Selamat datang, makasih telah mengundang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih Abang? Baik, Alhamdulillah. Setelah kemarin kita semua elemen ikut turun ke jalan, mahasiswa, buruh, akademisi, capek itu Bang? Ya kalau secara fisik lelah lah ya, karena panas banget kemarin tuh. Dan kita kan tidak hanya berhenti aksi kemarin, terakhir kemarin lagi nih yang di KPU ya kan, dan di daerah-daerah. Tapi karena satu semangat kita bersama mahasiswa, buruh, petani, elemen masyarakat, ulama ya, pendeta dan sebagainya itu, artis komika juga turun. Ya, jadi kita ingin memastikan demokrasi itu harus on the track ya, nggak bisa dibajak oleh kelompok elit yang merasa koalisi-koalisi besar di partai politik yang ada di parlemen yang bisa menguasai negara. Ya, betul. Di situ kita ingin nggak boleh ada pembajakan terhadap demokrasi, nggak boleh ada pembangkangan terhadap konstitusi. Jadi semangat itu yang mengalahkan kelelahan itu ya. Nah, sebelum sampai ke sana, kita mau merunut dulu nih Bang. Kan tempo hari mengajukan uji materi Bang ya. Betul, judicial review. Itu apa landasannya kok melaksanakan uji materi itu? Judicial review atau uji materi yang dilakukan oleh Partai Buruh, sebenarnya Partai Buruh, Gelora tuh kita ajak-ajak aja. Akhirnya akhirnya malah disalah-salahin di koalisi ya. Sebenarnya kasihan juga Gelora tuh. Salah set itu ya. Salah set. Sebenarnya inti Partai Buruh, kami merasa gelisah ya, terutama saya. Saya kan ya hanya aktivis serikat buruh. Kemudian masuk ke politik, ingin memberikan bahwa ada kelompok kelas pekerja, working class itu terhadap isu-isu dan kepentingannya, isu upah, isu outsourcing, isu tanah, isu solar, isu BBM, isu rumah, pokoknya isu-isu yang langsung menyentuh kerakyatan bisa disuarakan di parlemen. Kan kita memilih jalan demokrasi. Hakikat daripada jalan demokrasi adalah memilih dan dipilih kan. Jadi demokrasi tidak boleh membuat satu orang pun tidak punya hak memilih. Atau tidak boleh sistem membuat orang tidak bisa dipilih. Itulah hakikat demokrasi kan. Oleh karena itu kegelisahan kami, partai-partai besar yang kita sebut, katakanlah partai besar quote and quote, yang ada selama ini di Senayan kan begitu berkuasa. Parliamentary threshold, presidensial threshold, aturan pembuatan partai yang begitu susah, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan sebagainya. Semua adalah tentang administrasi yang membuat demokrasi itu tidak menjadi sehat. Betul secara prosedural, tapi tidak menyelesaikan secara substansial. Buktinya apa? Upah tetap murah, elit tetap berkuasa, partai-partai politik membuat koalisi-koalisi untuk saling menjegal orang-orang baik yang sebenarnya rakyat menghendaki. Oleh karena itu, kita berpandangan bukan masalah partai besar atau partai kecil. Setiap partai politik ketika dia telah dinyatakan sebagai peserta pemilu, maka dia punya hak untuk berjuang menjadi anggota legislatif, baik pusat maupun daerah, berjuang menjadi kepala daerah, berjuang bahkan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, menjadi menteri. Itu kan semua adalah proses demokrasi
di mana partai politik memang punya hak yang sama. Ya. Dan itu tidak boleh dihalangi, Bang. Nggak boleh dihalangi karena hakikatnya memilih dan dipilih, itu demokrasi. Nah, kita lihat kok koalisi-koalisi partai ini seperti memelihara status quo itu, nggak mau saling ngejaga, yang penting jangan yang lain, nggak mau ada perubahan terhadap sesuatu yang kurang bagus. Maka kami mengajukan judicial review. Kami bilang cara sederhana gini, Pak Hakim, tolong jangan hanya partai besar aja dong yang bisa mengajukan pilkada ataupun capres ya pada waktu itu. Tapi kita lebih fokus pada pilkadanya, undang-undang pilkada, yaitu 20% kan persyaratannya untuk jadi calon kepala daerah dari kursi atau gabungan, atau 25% dari total suara sah. Kan berat buat partai baru, apalagi partai buruh kan baru. Kami menggugat, boleh dong partai yang kita sebut non-parlemen atau yang tidak punya kursi, tapi dia peserta pemilu, ikut mengusung dong. Jangan hanya mendukung saja, tapi mengusung calon pilkada. Maka kita gugat. Nah, kan orang bertanya, tapi kan itu ultra petita keputusan MK. Itu tanggal 20 Mei 2024. Ya. Jadi sebelum rame-rame seperti sekarang ini udah lama, bulan Mei. Nah, kenapa terjadi ultra petita yang diminta oleh partai buruh cuma segini, yaitu hanya bisa ikut saja? Kenapa kok ambang batas juga diputuskan oleh siapa nih, hakim mahkamah? Saya bilang itu kan hati nurani. Iya, betul. Mungkin hakim Mahkamah Konstitusi berpikir sederhana, karena kita ngajukin logikanya gini. Kalau calon perseorangan maju sebagai calon kepala daerah, apakah gubernur atau wakilnya, bupati, wali kota atau wakilnya, kok boleh perseorangannya cuma mengumpulkan KTP cuma katakanlah berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Tapi kita yang udah partai politik yang susah dalam proses untuk menjadi peserta pemilu, syaratnya berat bener. Minta keadilan dong oleh hakim mahkamah konstitusi. Oh iya bener juga, perseorangan kenapa lebih mudah dibandingin partai politik yang sudah sulit untuk membuat. Nah, oleh karena itu hakim kemudian langsung aja disasar ambang batas, bukan hanya partai politik yang punya kursi yang bisa mencalonkan kepala daerah, tapi yang tidak punya kursi di parlemen pun bisa. Maka ambang batasnya semua tidak lagi kursi atau suara, semuanya suara. Muncullah 6,5%, 7,5%, 8,5%, atau 10% ya dari DPT sesuai wilayahnya masing-masing. Itu kan adil. Gitu. Nah, ini kan abang kan biasanya kan share materi, rilis kepada kita. Tapi ini untuk yang kali ini tidak. Apakah ini memang operasi senyap gitu, Bang? Sebenarnya ini kita kan ingin mengujinya dari awal terhadap boleh atau tidak. Tidak ambang batas. Bahkan belakangan kan ada juga pihak lain, nomor 70. Kalau kita nomor 60 kan keputusan MK-nya. Yang nomor 70 keputusan MK-nya kan pihak lain. Tentang batas usia. Mungkin yang tentang batas usia dia menjadi rame karena sudah ada sebelumnya kasus gugatan tentang batas usia Wapres. Ya, ini batas usia untuk calon gubernur dan calon bupati, wali kota, kepala daerah lah intinya betul. Nah, karena kita tentang ambang batas keputusan MK nomor 60 dan batas usia bersamaan diputuskannya nomor 70, geger-gegeran lah partai politik yang tadinya kartu mati jadi hidup lagi. Misal kita ambil contoh PDIP yang tidak bisa mencalonkan akibat adanya koalisi-koalisi itu di Jakarta sebagai contoh, sekarang jadi hidup lagi. Ini kan kalau nggak ada persoalan Anies di Jakarta, nggak seramai ini. Atau ada persoalan batas usia Mas Kaisang kalau nggak salah kan, yang juga mau maju di Jakarta atau di Jawa Tengah. Dua masalah ini yang kemudian jadi, sebenarnya kan di daerah lain juga banyak kan, kota kosong, melawan kota kosong kan, itu juga pertimbangan hakim tuh kalau saya nggak salah yang diputuskan. Nah, persoalan Jakarta tentang Anies atau persoalan Mas Kaisang yang terkait dengan batas usia itu yang sebenarnya lebih mengemuka. Nah, di sini secara mayoritas buruh, petani, masyarakat, mahasiswa dan elemen lain melihat ada intervensi kekuasaan, ya kan? Ada intervensi kekuasaan. Itu bisa dibuktikan nyata-nyata terang benderang ketika keputusan MK sudah keluar kan final and binding berlaku semenjak dibacakan, karena kan dibagikan setelah dibacakan.
Tapi oleh DPR sebagai lembaga bikin rekayasa. Bikin rekayasa. Orang kan marah karena masih teringat tadi saya bilang ada kasus batas usia Wapres waktu itu. Ya, waktu itu tidak ada yang menggugat kan ketika MK mengeluarkan keputusan. Betul. Nah sekarang kok giliran yang menyusahkan mereka bikin aturan baru, ya orang marah lah. Emangnya ini negara-negara lo aja. Kalau bahasa saya kan kamu penakut dan pengecut. Ya kalau hakikat demokrasi adalah memilih dan dipilih, ya bertanding aja. Jangan disyarat, diperberat. Di undang-undang nggak diperberat kok. Nah itulah yang kemudian kan menjadi akhirnya seperti snowball ya, gelindingan bola salju. Semua elemen bersatu ya Bang? Bersatu. Karena kepentingannya sama, demokrasi sedang dibajak, konstitusi telah dikangkangi, elit merasa berkuasa atas nama koalisi-koalisi partai besar itu. Kalau kamu berani ya bertarung aja dong. Dalam proses demokrasi kan memilih dan dipilih, kenapa mesti takut gitu. Ini mereka bikin buru-buru sidang balik, kemudian karena tidak tercapai kesepakatan menantang untuk paripurna. Iya. Mau untungnya nggak ada yang kamu datang. Itu paripurna. Jangan-jangan di balik mereka ada tekanan, begitu di paripurna kan setiap orang boleh hadir, boleh tidak hadir. Ya itu kan perlawanan terhadap yang sebenarnya mereka nggak suka, tapi karena terikat oleh yang menamakan dirinya koalisi ini, koalisi ini, ya mereka tunjukin hati nurani. Seperti ketika hakim Mahkamah Konstitusi, hukum tertinggi itu apa sih? Kan keadilan. Bicara keadilan apa sih? Hati nurani kan? Karena dia adalah hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena itu, di situ hati nurani para anggota DPR juga nggak mau lagi disuruh untuk melakukan pembangkangan, pembajakan terhadap demokrasi, pembangkangan terhadap konstitusi. Di situ Partai Buruh meletakkan diri. Kami kan partai kecil. Di parlemen aja nggak ada, tapi kecil bukan berarti nggak kuat. Kami baru, mungkin 2029 jangan-jangan Partai Buruh bisa masuk 5 besar. Kita nggak tahu kan, karena kan kita masih baru. Oleh karena itu tadi saya bilang, hakikat demokrasi adalah memastikan setiap orang tidak dihalang-halangi. Coba bayangkan ya, kan nggak masuk akal sehat nalar manapun. Sebagai contoh, ketika seorang Anies Baswedan, kalau kita masih percaya lembaga survei, di situ kan dikatakan survei paling tinggi. Elektabilitasnya, tingkat keterpilihannya. Terus bagaimana mungkin partai politik membuat sebuah rekayasa memastikan Anies yang dikehendaki oleh rakyat, kalau kita percaya survei ya, dijegal nggak bisa maju. Itu kan unfair bener. Kejadian yang sama juga terjadi di Airin, di Banten. Kan unfair bener, tidak adil. Dan di beberapa daerah, fenomena kota kosong di mana kekuatan uang membeli partai politik masuk koalisi terjadi. Kan saya ngalamin sendiri sebagai presiden partai. Ini kan bahaya buat demokrasi. Artinya yang saya bilang dibajak itu uang telah menguasai ruang-ruang demokrasi. Itu yang dilawan oleh Partai Buruh. Ya, sekarang pertanyaannya siapa menurut Abang ya, dugaan Abang aktor intelektual di balik semua ini? Siapakah itu? Kalau aktor intelektual itu adalah kekuatan orang yang punya uang, tapi dia tidak ingin demokrasi itu hidup. Supaya dia bisa kendalikan si pelaku demokrasi, pilar demokrasi siapa sih? Ada jurnalis atau media, ada partai politik, ada civil society, ya. Dan kalau Profesor Jimli menambahkan satu lagi yaitu pasar, mekanisme pasar. Nah, di antara 4 pilar ini, siapa yang paling kuat? Yang paling kuat adalah partai politik. Karena secara aturan, dia mewakili kepentingan pilar-pilar yang lain. Bayangkan kemudian, partai politik sebagai bagian pilar terpenting, dikooptasi oleh kekuatan uang. Inilah yang disebut aktor intelektual. Siapa dia? Ya siapapun yang menggunakan uang untuk membeli. Ya, Indonesia not for sale lah kalau bahasa kita. Ini bukan untuk dijual Indonesia. Nanti apa konsekuensinya? Maka konsekuensinya dia minta konsesi tambang, dia minta konsesi kelapa sawit. Bagaimana mungkin satu orang punya tanah 3 juta hektar? Kan gila itu. 3 juta hektar berapa meter persegi? 30 miliar meter persegi. Ada orang punya rumah 21 meter persegi aja harus nyicil, susah payah. Ini kan akibat apa? Akibat demokrasi yang dibajak oleh kekuatan uang.
Itu sikap Partai Buruh. Kenapa kita menerima kenaikan upah murah? Inflasi 2,8%. Tapi naik upah 1,58% di wilayah-wilayah kawasan industri. Kan gila, buruh suruh menyumbang, nombok setiap bulan 1%. Karena apa? Si pemilik uang, perusahaan-perusahaan hitam ini, pengusaha hitam, menguasai para pengambil kebijakan penting. Ini apa? Karena dikuasai proses demokrasi. Dibajak. Bagaimana harga BBM naik, bagaimana harga rumah mahal, bagaimana tapera dijadikan alat untuk ngumpulin uang tanpa orang bisa punya rumah. Semua itu adalah proses di mana pengambil kebijakan ingin memanfaatkan demokrasi secara prosedural benar, tapi secara substansial kekuatan uang untuk mementingkan kelompok pemilik modal. Ya, okay. Gitu. Itu yang Partai Buruh nggak bisa. Saya kan udah keliling-keliling dunia. Disitulah sebagai ILO governing body 3 periode. Terakhir Juni kemarin saya baru selesai. Saya nggak bisa terima mewakili kawan-kawan buruh atau kelas pekerja, petani, nelayan. Harus dirubah demokrasi ini. Dia harus jadi lebih sehat. Nah, gugatan tentang pilkada, nanti kita maju lagi presidensial threshold. Kan udah jelas tuh, 6,5% paling rendah. Presidensial threshold sekarang kan 20% sama dari kursi atau 25% dari suara baru bisa majuin calon. Nah, nanti kita gugat lagi. Pilkada aja bisa 6,5%. Bayangkan kalau itu turun jadi 6,5%, kita punya pilihan calon presiden orang-orang baik. Siapapun dia, partai manapun, bisa sampai 10 calon. Karena putaran 2 pasti tinggal 2. Jangan dari awal orang udah dikondisikan dengan kekuatan uang, dengan cara membangun koalisi partai-partai politik. Emangnya dia nentuin kita? Misal contoh, maaf lah ya, misal Partai Buruh beda ideologinya dengan Golkar. Masa Partai Buruh dipaksa untuk ikut Golkar? Ya sebaliknya, Golkar dipaksa ikut partai, nggak bisa dong. Itulah tugas kita dalam demokrasi, dalam perbedaan, menghormati perbedaan, tapi mencapai tujuan bersama. Lo boleh kaya, tapi lo jangan miskinin kita dong. Lo boleh kaya, pakai mobil mewah, tapi lo jangan kasih upah kita murah dong. Perbudakan seumur hidup. Kira-kira begitu yang kerangka dasar kita untuk mengapa kita membutuhkan yang tadi akhirnya Hakim MK mungkin karena diserang terus, dia pakai hati nurani. Ambang batas dihajar sekalian, diturunin gitu loh. Kira-kira begitu. Kenapa nggak 0% sekalian, Bang? Kalau berencana mungkin butuh satu proses. Ya. Kalau tiba-tiba langsung begitu, shock juga terlalu semua. Cepat ya? Iya. Artinya partai yang seperti Partai Buruh pun bisa majuin gubernur, bisa majuin bupati, wali kota. Kalau itu terjadi mungkin karena waktunya juga kan mepet ya. Secara operasional teknis itu kesulitan KPUD mungkin Hakim MK berpikir lain. Nah, untuk yang aksi kemarin tanggal 22 Agustus, berapa banyak teman-teman buruh yang turun? Untuk tahapan awal pertama kan berapa 22 Agustus ya, hari Kamis ya, yang di DPR. Sebenarnya kami berpikir tadi ya konsolidasi partai massa buruh dulu datang ya. Nah, cuma saya malamnya Rabu malam kan ada satu acara satu meja tuh di salah satu stasiun televisi. Memang saya sampaikan partai buruh akan aksi dan mengundang siapapun untuk bergabung. Oh, datang jebret banyak banget. Komika itu kan kita nggak tahu dia datang. Itu bisa terlihat mereka nggak ada yang bawa sound system, nggak ada yang bawa toa alat pengeras suara. Mereka nimbrung ya. Ikut. Karena apa? Satu kepentingan, satu cita-cita, satu perlawanan bahwa konstitusi harus tegak. Nggak bisa DPR merubah keputusan MK yang final and binding langsung berlaku. Kira-kira begitu. Mahasiswa pada datang makin sore ya kan. Itu siapa yang bisa gerakin itu? Dan akhirnya DPR menyerah nih. Mencoba lagi. Manuver lagi ya kan. Yang batas usia pakai yang MA. Kita kepung lagi KPU. Tidak hanya Partai Buruh, tapi elemen-elemen masyarakat. Sekelas Reza Rahardian yang dia sampaikan ke saya sambil bisik-bisik. Saya sebenarnya orang yang tidak terlalu peka terhadap politik, cuma saya baca saja. Tapi hari ini hati saya nggak bisa diam lagi. Ya, saya bilang ya kita harus ikhlas bang. Abang walaupun pekerja seni punya kepentingan. Kan anak abang, keluarga abang, saudara abang belum tentu semua pekerja seni. Setiap orang punya kepentingan, setiap orang punya kecintaan pada negeri ini, memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Para komika, Cing Abdel,
Mamat keliling atau bintang emot yang biasa ngelawak aja akhirnya terpanggil menjadi sungguh-sungguh gitu loh. Kalau kata mereka kan Indonesia lawan DPR lawak gitu. Dan akhirnya Lawak kekuatan massa, mahasiswa, partai massa buruh, akademisi semuanya membuat DPR menunda. Ya. Itu kalau bukan partai buruh yang mengorganisir nggak ada yang berani. Saya sih bismillah aja. Saya kan dibilang hati-hati. Saya bilang justru kalau kita berani untuk mengungkapkan sebuah kebenaran, saya yakin setiap orang akhirnya peduli. Kepedulian itu muncul karena ada ketidakberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Karena itu saya rasa kita harus berani mengungkapkan kebenaran. Akhirnya kan kelihatan, semua datang, semua bergerak. Takut juga tuh kan saya bilang, penakut dan pengecut. Beraninya di ruang-ruang sidang yang megah dan mewah, kan begitu keluar kan ditipu. Saya kaget juga tuh, sampai sebegitu marahnya. Itu anarkis ya Bang? Harusnya nggak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Ya. Tapi orang juga kan ketika Anda tampil anggota DPR, mungkin orang-orang pinter, berdebat seolah merasa paling jago, rakyat kan nonton muak. Begitu ketemu orang udah jeger-jeger dilempar. Saya sendiri kaget ya, kaget. Sebegitu marahnya orang. Tidak hanya laki-laki tapi perempuan, tidak hanya orang muda tapi orang tua. Saya agak kaget juga ya. Padahal makanya saya bikin, padahal kan mereka itu yang dipilih oleh kamu juga rakyat pada saat kemarin pemilu. Tapi rupanya kemarahan itu muncul terhadap kemuakan ya. Jenuh orang dengan situasi kayak begini. Nah, sekarang ini kan banyak nih baik partai politik maupun politisi yang balik badan nih Bang. Yang awalnya mereka mendukung RUU, kemudian ikut masa MK. Rakyat. Putusan MK ya. Itulah politisi, tricky, kadang-kadang licik. Tapi setahu saya ya, waktu awal-awal ke mereka seperti Soekarno, Hatta, Yamin, ya Natsir ya, Asman Singgodimejo, Hashim Asyari, Wahid Hasim, mereka adalah politisi yang jujur. Mereka bisa berbeda, tapi teguh dalam pendirian. Karena itu kita butuh. Politik itu tidak buruk. Dia menjadi buruk ketika para pelaku politik menempatkan politik sebagai alat kekuasaan. Tapi kalau menjadikan politik sebagai tujuan untuk mewujudkan cita-cita kekuasaan, dia akan berbeda. Oleh karena itu, yang belajarlah para politisi, termasuk partai buruh. Partai buruh pun harus belajar. Ya kalau dibilang, Bung Iqbal kalau berkuasa, loh, waktu kita serikat buruh aja kita berani kok ngambil resiko, apalagi nanti kalau berkuasa. Nggak berkuasa aja kita berani, apalagi berkuasa. Nah ini Bang, ini Abang sedikit klarifikasi ya, karena yang kemarin sudah viral. Pulang demo, Abang naik mobil mewah. Menurut sebagian orang. Nah itu Abang gimana menjelaskannya kepada masyarakat? Saya itu udah terlalu sering ya digituin. Biasanya itu setiap aksi besar. Dan setiap saya mengambil resiko. Dulu rumah mewah, gimana nggak ramenya ya kan? Akhirnya kita klarifikasi, makin diklarifikasi, makin mereka menerima bully-bully itu kan. Ya bagi saya itu bagian dari resiko perjuangan. Oleh karena itu saya nggak pernah hal-hal yang sifatnya pribadi kemudian ditanggapi. Ya misal contoh kayak mobil mewah. Antara mobil yang saya naikin yang dikatakan mewah itu dengan mobil katakanlah mobil rakyat, Avanza ya. Itu kan tahun 2000 berapa lah, 2008 kali 2009. Dengan Avanza 2028, ya lebih mahalan Avanza gitu. Kamu lebih mewah sih, tapi bagi saya seperti itu hanya bagian dari dinamika setiap orang mencari kesalahan ketika yang tadi saya bilang, berani nggak kamu menyampaikan kebenaran dengan segala resiko. Jadi nggak perlu diklarifikasi, biar setiap orang menilai. Dan teman-teman di sekitar saya akan menjelaskan. Itu jauh lebih efektif. Gitu. Ternyata itu dibidik orang ya Bang? Ya berarti kan ada orang yang memang ngikutin saya terus kan. Mau ngapain di sini, mau ngapain di sini. Terus masa kita hidup dalam penilaian orang? Nggak perlu lah kalau menurut saya. Hidup adalah tentang sebuah keyakinan bahwa cita-cita kita bisa kita kerjakan bersama asal kita tidak melenceng dari apa yang kita ingin cita-citakan. Tapi kalau orang hidup nanti dinilai orang begini, nanti dinilai sama Reza. Coba Anda lihat, bagaimana dia juga dibully habis.
wah yang udah nggak dapat kerjaan lah. Kata Reza, saya nggak ada urusannya. Mendapat kerjaan itu bukan orang, apalagi kalau haters kan. Apapun yang kita perbuat, pokoknya aja. Tapi di satu yang lain kan saya juga lihat dari kawan-kawan sosial media dari kawan-kawan ya. Bang, lihat tuh Raffi Ahmad yang lagi nemenin siapa Mas Gibran kalau nggak salah, itu pun dihajar juga kan, dibully juga. Ya, kita tidak bekerja atas penilaian orang, tapi kita bekerja tentang keyakinan untuk mewujudkan cita-cita kita. Tapi cita-cita yang baik ya. Iya. Nah, kalau begitu Bang, kalau menurut Abang nih ya, apakah ada tipnya atau tata tertibnya kalau seorang aktivis itu, misalnya kalau misalnya bepergian menggunakan angkutan publik atau apa, itu gimana kalau menurut Abang? Ya nggak usah lah, jadilah diri sendiri. Masa mau jadi orang munafik? Dan maaf, saya kan mesti kerja. Gaji saya sudah lebih dari cukup lah. Tapi kan kalau saya ngomong gini, di haters sombong lah. Udahlah kau, jadilah diri sendiri. Kalau kau punya rezeki, kau gunakan sewajarnya. Kalau kau tidak punya kemampuan, jangan mematut-matutkan diri bercermin di kaca orang lain. Jadilah diri sendiri dengan apa adanya. Dan seorang aktivis memang harus punya pekerjaan. Sama lah, saya pernah, misal waktu kecil guru ngaji, saya bilang, sebagai seorang ulama, sebagai guru ngaji, sebagai kiai, atau pendeta, atau apapun, tokoh agama, ketika dia mencari rezeki, bukan dari dia mengajar ngajinya, tapi cari rezeki misal dengan berdagang, dengan bekerja sebagai di perusahaan-perusahaan, atau di pegawai negeri. Sehingga kebaikan yang dia ingin berikan kepada orang lain atau dirinya itu tidak bergantung kepada bahwa dia punya kepentingan untuk mencari uang. Aktivis juga menurut saya sekecil apapun bekerjalah supaya harus punya tidak mudah terbeli. Ya. Dan kalau ada aktivis yang punya uang berlebih, kenapa? Apa yang salah? Ya kan selama dia didapat dengan cara halal ya Bang? Dengan cara tidak hanya halal dan baik. Kalau bahasa agama saya itu halalan thayyiban. Nah kalau dia bisa membiayai diri sendiri, tidak bergantung pada organisasi, tidak bergantung kepada orang yang punya uang, tidak bergantung kepada ke kelompok-kelompok yang bisa membayar dia, kan justru kita bahagia. Sama ketika saya bersama kawan-kawan mendirikan Serikat Buruh, FSPMI, KSPI, kami kuat di iuran. Kan yang diserang, wah makan iuran, tukang makan iuran. Nah, iuran itu digunakan untuk aksi, iuran itu digunakan untuk pendidikan, iuran itu buat beli gedung, kita punya training center untuk mendidik kawan-kawan supaya lebih bagus pemikirannya, tidak hanya kekuatan ototnya. Kita punya kantor, sehingga orang nggak meremehkan kita, diusir-usir karena nggak punya uang nyewa. Kita bisa bayar staf untuk bekerja, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja buat orang-orang yang ter-PHK. Apa yang salah dengan itu? Justru kita bangga ketika ada organisasi, ketika ada pemimpin yang bisa membiayai dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Kalau menurut pendapat saya, tapi apapun yang saya omong, pasti ada orang juga yang nggak setuju. Nanti diserang lagi. Oleh karena itu nggak usah. Kita nggak usah peduli dengan tidak bekerja atas penilaian orang, tapi bekerja tentang keyakinan sebuah cita-cita. Kita berkeyakinan. Saya sebagai sekarang salah satu politisi, saya berkeyakinan bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang tidak dibajak oleh sekelompok elit atau koalisi-koalisi. Saya berkeyakinan bahwa ketika konstitusi mulai terganggu, pasti banyak orang akan berada bersama kita untuk menegakkan kembali konstitusi. Itulah keyakinan saya. Jadi saya nggak peduli penilaian orang gimana. Nah, pasca keputusan MK kemarin, tampaknya banyak partai, termasuk Partai Buruh, yang akan menerima benefitnya Bang ya. Nah, buktinya di pilkada. Nah, untuk pilkada kali ini, kalau kita lihat, Abang sudah mendukung Anies Baswedan. Kemudian di Banten ada Airin Rahmidiani. Di Jawa Barat ada Deddy Mulyadi. Nah, itu bagaimana story-nya? Kok bisa mendukung orang-orang itu? Kan akhirnya dengan keputusan MK nomor 60, di mana ambang batas menjadi turun, tidak hanya masalah kursi atau suara 25%, partai politik seperti Partai Buruh yang non-parlemen bisa menjadi pengusung. Bukan hanya sekedar pendukung. Kalau dia pengusung, dia punya kesempatan bisa memasukkan gagasan-gagasan partai, bisa meyakinkan calon-calon bahwa kamu harus on the track terhadap cita-cita partai yang mengusung kamu. Bahkan ketika terjadi pergantian di tengah jalan terhadap
kepala-kepala daerah itu bisa dari unsur kita sendiri, partai yang mengusungnya, apakah 1, 2 atau beberapa partai. Sekarang semua orang punya kesempatan yang sama. Dan orang akhirnya bisa lihat ya, tapi saya nggak tahu ya, tapi saya menurut kawan-kawan aja, Partai Buruh jadi mendapat tanda petik ya, nama harum gitu loh. Nah, banyak misal contoh di sosial media. Ini Partai A, saya sebutlah Partai A, rumah lama, udah nggak dukung Anies, kita OTW ke Partai Buruh. Nah, kan lucu-lucu tuh ya, OTW. Dulu kami 8 orang dalam satu keluarga memilih Partai A, berjubah agama. Hari ini kami ingin punya rumah baru, rumahnya adalah rumah Partai Buruh. Secara tidak langsung, kita bisa menilai, walaupun tidak mencerminkan seluruh, tapi secara tidak langsung kita bisa menilai bahwa kesadaran masyarakat, kesadaran rakyat kecil, khususnya rakyat kecil ya, bahkan menengah, kalangan kelas menengah, bahkan orang-orang cerdik pandai, termasuk akademisi, guru-guru besar kan, mereka akan melihat apa yang dikerjakan, bukan apa yang diomongkan. Dengan adanya putusan MK ini, Partai Buruh termasuk yang diuntungkan ya Bang? Sebenarnya bukan diuntungkan, dihidupkan kembali tentang nilai-nilai demokrasi tadi, memilih dan dipilih. Sehingga kader-kader kami, misal kayak di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi itu basis buruh, itu kan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Sekarang calon wakil bupati Kabupaten Bekasi dari buruh. Calon bupatinya dari PDIP, Partai Buruh dan PDIP. Saya menang ini. Nah, seperti cerita Lech Wałęsa di Polandia, merebut Polandia, dia dilakukan dari satu kota kecil namanya Gdańsk, satu kota pelabuhan. Lech Wałęsa adalah pemimpin serikat buruh pelabuhan, galangan kapal. Dia menang, terus menang, akhirnya jadi presiden Polandia dan bahkan membangun Polandia dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan tingkat kesejahteraan buruh dan masyarakatnya baik. Begitu pula Lula da Silva di Brazil, di satu kota otomotif namanya Sao Paulo, dia bangun akhirnya bisa merebut Brazil. Saya membayangkan Partai Buruh di Indonesia ini dari satu kota kecil industri, kota kecil ya, Kabupaten Bekasi kan kota kecil, tapi industri, kita akan merebut Indonesia. Nah, keputusan MK memberi ruang yang sama. Kenapa sih? Lo kan besar. Kata MK lo kan besar. Lo bikin koalisi. Lo punya uang. Lo bisa beli semua. Lo punya sumber daya. Silakan kata MK. Tapi kata MK, ini yang kecil-kecil ini juga punya hak yang sama dong. Diakomodir dong secara konstitusi. Nah, dari Kabupaten Bekasi, kita rebut Indonesia. Dari seorang Anies, kita bangun Indonesia. Itulah keyakinan partai. Oke. Selain daerah yang sudah mengemuka, daerah mana lagi yang akan Banyak. Misal di Tangerang, kita jadi hidup semua tuh calon-calonnya jadi masuk. Coba ya, Bang Edi bayangin ya. Sekelas Airin, itu kan calon kuat di Banten. Dia datang ke kantor kecilnya Partai Buruh, posko pemenangan Partai Buruh. Coba kalau nggak ada keputusan MK, mana mau ya kayak begitu. Dia hormatin Partai Buruh itu, dan Banten kebetulan memang Tangerang Raya kan Cilegon Serang basis industri. Bagaimana seorang Airin menempatkan buruh menjadi bagian penting dalam konstelasi politik maupun kelak ketika dia berkuasa. Seorang Anies Baswedan juga pun kemarin datang ke kantor Partai Buruh. Ini partai non-parlemen loh. Kursinya aja nggak ada di parlemen, bahkan di kabupaten, kota, dan provinsi terbatas banget. Sedikit sekali. Tapi seorang Anies Baswedan mau datang. Begitu pula seorang Deddy Mulyadi, calon terkuat di Pilkada Provinsi Jawa Barat, mau datang. Hopipa Indar Parawansa, besok deklarasi Partai Buruh. Partai Buruh loh. Berarti kemudian ini semangat baru nih Bang. Iya. Artinya demokrasi memberi ruang yang sama. Kalau bahasanya walaupun kecil tapi cabai rawit, digigit pedes gitu loh. Kalang kabut orang semua. Katanya. Kalau saya bukan itunya. Saya hanya bahagia bahwa kesempatan itu setara. Kesempatan itu sama. Dan kita harus nggak boleh diam ketika ada ketidakadilan di situ berlaku. Oke Bang, semoga nanti jalan ke depan ini makin bagus, demokrasi kita juga makin meningkat ya kualitasnya Bang ya. Pasti. Tidak hanya dikuasai oleh sekelompok elit, sekelompok partai, sekelompok uang.
Saya percaya apa yang dilakukan oleh Lula da Silva di Brazil akan terjadi di Indonesia dengan Partidos dos Trabalhadoresnya, partai buruhnya. Apa yang dilakukan oleh Lech Walesa dengan partai Solidarity-nya, itu juga partai buruhnya Polandia, itu akan terjadi di Indonesia. Begitu pula yang dilakukan oleh Pedro Castillo di Peru, Boric di Chili, Anthony Albanese yang di Australia, atau yang baru-baru ini siapa? Yang dari partai buruhnya Inggris ini, Sarkham, itu juga partai buruh. Dia berasal dari buruh-buruh pabrik. Itu juga akan terjadi di Indonesia. Nah, ketika partai buruh diberi kesempatan oleh rakyat, diizinkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa berkuasa, dia harus kembali kepada cita-citanya negara sejahtera, welfare state. Kira-kira demikian. Siap Bang, semoga nanti jalannya makin lancar ya Bang ya, menginspirasi masyarakat kita juga. Ya. Demikian bincang-bincang kita dengan Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai ketemu di Poi Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.